Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Bupati, Kepala Daerah yang kami hormati, Adik Soleh yang kami muliakan, dan para hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Lebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada diri kami untuk menguraikan sekedarnya, yaitu dalam hubungan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangkaiannya dengan pembangunan besar yang tengah dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebagai dasar motto daripada uraian kami ini, perkenalkanlah kami membacakan sebuah ayat Al-Quran, bukan karena kebetulan gubernur kita namanya Muhammad Nur, sehingga yang saya baca ini adalah surat An-Nur, yaitu ayat 55 dan 56 yang bunyi lengkapnya demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahu دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Tuhan Allah telah menjanjikan, dan janji ini berlaku di sepanjang zaman, yaitu kepada mereka, satu, yang beriman di antara kamu, dua, wa 'amilus shalihat, yang mau berbuat salihat yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Janji itu tiga. Pertama, la yastakhlifannahum, akan diteguhkan kekhalifahanmu, kepemerintahanmu. Pemerintahanmu akan distabilkan kama istakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah meneguhkan pemerintahan, kekhalifahan itu umat-umat sebelumnya. Dua, janji Allah, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, akan diteguhkan, akan dimantapkan agamamu yang diridai oleh Allah untuk dijadikan pegangan. Kepercayaan iman yang bersumber dari agama akan dimantapkan. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, akan diteguhkan oleh Allah, akan diganti suasana yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Boleh kita komentari sendiri
Yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran itu bukan hanya gangguan-gangguan fisik, tapi lebih-lebih kelaparan, kebodohan, dan ketelantaran. Semua itu akan aku ganti aman, suasana yang aman. Ini janji Allah. Ya'budunani, mereka setia menyembah aku. La yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak berpaling kepada kekuatan-kekuatan lain dalam meminta kekuatan rohani kecuali kepada aku sendiri. Kalau itu sudah semuanya tercapai, wa man kafara ba'da dzalik, siapa yang ingkar menjadi takabur karena tercapainya 3 janji itu, fa ulaika humul fasiqun, mereka lah orang yang nyeleweng atau lupa daratan. Ini ayat 55. Untuk memenuhi janji inilah ayat yang berikutnya, yaitu ayat 56 mengatakan 3 perintah. 3 janjiku, 3 perintah. 1. Wa aqimus shalah, tegakkan sembahyang. Tegakkan sembahyang dalam arti seluas-luasnya. Sembahyang dalam arti fisik, dalam arti zahir, mengerjakan sembahyang. Sembahyang dalam arti tidak pernah lepas hubungan rohani dengan sumber kekuatan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Wa atu zakah, berikan pengorbanan, tunaikan kewajiban zakat, infak, dan sebagainya. Hal-hal yang diperlukan oleh hubungan antar manusia, hubungan dalam bermasyarakat, hubungan dalam bernegara. Yang ketiga, wa atiur rasul, taatilah di dalam soal-soal agama, taatilah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita adakan peringatan. Kalau kamu melaksanakan 3 perintahku ini, la'allakum turhamun, maka engkau akan dilimpahi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian yang kami hormati, dalam menguraikan maulud, riwayat atau hikmah atau isi kandungan atau intisari daripada maulud, ada yang mengemukakan secara kronologis menurut jalannya riwayat apa adanya. Ada juga yang memberikan tekanan kepada tema-tema yang dimaksud untuk suatu kepentingan yang baik. Ada pula yang mengemukakan dalam arti lebih dititik beratkan kepada analisa dari pembicara, analisa dari si penulis, analisa menurut tanggapannya, menurut pengertiannya. Tapi ada pula yang ingin membiarkan sejarah dan riwayat itu menurut apa adanya, baik sejarah Nabi yang berupa perbuatan-perbuatan maupun riwayat Nabi dalam arti perkataan-perkataan, amanat-amanat. Data-data itu dikemukakan apa adanya, dan terserahlah kepada kita yang ingin memanfaatkannya, yang ingin memberikan pengertian-pengertian tertentu yang dilakukan oleh kita masing-masing yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda ini. Para hadirin sekalian, lebih dahulu saya ingin mengajak para hadirin untuk
menghaji kembali, untuk mentelaah kembali dasar-dasar daripada kelahiran beliau sebagai utusan dan penutup dari Rasul-Rasul. Di dalam surat Al-Fatir ayat 24 dikatakan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu kaum, tidak ada satu kelompok dari umat manusia ini yang pada zaman-zaman dahulu tidak pernah dikirimi oleh Allah utusan. Ini ayat menyinggung bahwa seluruh manusia dimanapun dia berada membutuhkan bimbingan langsung dari Allah yang dibawa oleh para nabi-nabi atau rasul. Di dalam Quran yang disebutkan hanya beberapa nama, tetapi berdasar firman ini maka tidak ada benua, tidak ada negara yang tidak pernah di negara itu diutus zaman-zaman dahulu, entah prasejarah, yang pernah dikirim rasul. Sebab manusia dengan kekuatan rasulnya sendiri saja tidak mampu untuk membuka teka-teki dan masalah-masalah kehidupan yang besar ini. Memang ada yang cukup dengan panca indera, ada tidak usah berguru, tidak usah mengaji, tidak usah ditolong, cukup dengan kekuatan dan alat panca indera kita bisa mengambil pengetahuan, mengambil pedoman. Ada yang dengan akal semata-mata, entah dengan percobaan-percobaan, dengan riset, dengan eksperimen, dengan pembahasan, diskusi, dengan penyelidikan, penelitian ilmiah dan sebagainya. Ada. Tetapi ada pula yang hanya dengan panca indera dan akal semata-mata manusia tidak mampu menjawab dan memecahkan banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia ini. Umpamanya tentang kekuatan-kekuatan mana sebenarnya yang menentukan jalannya keadaan ini. Apakah betul hanya faktor-faktor ekonomi? Apakah hanya faktor-faktor sosial, faktor-faktor psikologi, faktor-faktor lahiriah, faktor-faktor kemauan manusia, faktor-faktor rencana-rencana otak manusia yang rapi? Apa betul hanya itu kekuatan-kekuatan ini? Ataukah di sana ada kekuatan lain? Dan lain itu apa? Di sini perlunya nabi itu, perlunya rasul ini menyambung ketidakmampuan kita. Para hadirin sekalian, oleh karena itu datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah satu estafet. Ini adalah satu rangkaian mata rantai yang tidak terputus sejak zaman prasejarah. Dan beliau ini dinyatakan sebagai nabi yang terakhir dan penutup. Berarti bantuan yang berupa fisik dalam bentuk manusia dari Tuhan yang namanya Rasul itu berhenti sampai kelahiran Nabi kita ini. Oleh karena itu di dalam surat Asy-Syura ayat 13 firman Allah, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Agama itu sebenarnya satu agama itu, tidak ada dua. Agama adalah satu. Karena itu diperingatkan, apa
Apa yang pernah diamanatkan Allah kepada Nabi Nuh, itu pula yang aku amanatkan kepadamu Muhammad. Dan itu pula yang aku amanatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Karena itu, tegakkan agama itu dalam arti intinya, tujuannya yang luhur itu. Bukan kualitnya, bukan formalitasnya yang kamu sok bertengkarkan, tapi isi kandungan yang sebenarnya sebagai tuntunan Tuhan. Ini yang kamu harus tegakkan. Wala tatafarraqu fi, jangan kamu bercentang perenang dan berselisih. Bagi seorang pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagi seorang yang menyatakan syahadat kepada Allah dan syahadat mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, dituntun oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakan, hei pengikut Muhammad, katakan ini sebagai dasar kepercayaanmu. Amanna billah, kami iman percaya kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan iman kepada tuntunan wahyu kitab suci yang telah diturunkan kepada kami, kepada kita, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga percaya iman kepada kitab suci wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kakek dari seluruh nabi, nabi yang dihormati oleh semua agama. Wa Ismail, juga yang telah diturunkan kepada Ismail, wa Ishaq, Yakub, wal Asbat, dan 12 keturunan dari Yakub, Bani Israel, orang Yahudi. Wa ma utiya Musa, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa pun kita harus mempercayainya. Wa Isa, dan juga yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, dan juga kepada semua wahyu yang telah diturunkan kepada semua nabi-nabi yang merupakan mata rantai tadi itu. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami pengikut Muhammad tidak boleh mengadakan perbedaan penghormatan terhadap semua nabi-nabi. Tidak boleh membeda-bedakan, menghormat Kanjeng Nabi Muhammad, tidak menghormat kepada Nabi Isa, dilarang. Sebagai nabi, kita semuanya hormati, kita percayai, dan kita hormati. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami pengikut Muhammad hanya kepada Allah saja menyerahkan diri, pasrah Islam. Islam dalam arti memasrahkan kekuatan, baik dalam arti lahir yaitu jasmaniah, maupun dalam arti otaknya, rohnya, jiwanya, segala-galanya hanya kita serahkan kepada Allah satu yang Maha Esa. Para hadirin sekalian, ini sekedar mengulang kaji saja. Oleh karena sudah tidak akan diturunkan lagi nabi utusan, maka Kanjeng Nabi Muhammad ini telah diberi satu tugas, dan tugas ini di dalam surat Al-Anbiya dan surat As-Saba. Surat As-Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau hanya kepada satu kelompok atau suatu bangsa, tetapi aku mengutus engkau ini hanyalah untuk seluruh manusia, kepada kemanusiaannya manusia. Bukan saja ditegaskan di dalam
Bukan saja, tapi ditegaskan lagi dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali hanya untuk satu keperluan, satu tugas besar, yaitu rahmatan lil alamin. Hendaklah engkau mengabdi sebagai rahmat Allah untuk seluruh alam semesta. Ini jauh-jauh 14 abad yang lalu telah ditulis dan diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu tidak ada karya kerja apapun dimanapun yang betul-betul berorientasi kepada kepentingan manusia kecuali itu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari siapapun usaha itu, dari bangsa manapun, maka itu sejalan dengan tugas. Ini adalah dasar daripada kita mengaji atau ingin mentelaah kembali tentang atau sekitar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin sekalian yang terhormat, oleh karena itu bangsa-bangsa yang pernah mempelajari kehidupan beliau ini, satu yang mereka akui, bahwa Nabi betul-betul menyerahkan diri pribadinya semata-mata untuk tugas ini, tugas mengabdi dan berkhidmat untuk kepentingan manusia. Mereka lihat kenyataannya. Pada waktu Nabi meninggal, apakah kekayaannya bertambah? Karena beliau di dalam waktu 23 tahun telah berhasil seluruh semenanjung Arabia itu sudah menerima ajaran beliau. Mulai dari pelosok-pelosok di daerah Palestina, tapal batas Persia, sampai ke Yaman, ini semuanya telah menerima ajaran beliau. Satu hal yang sangat dikagumi oleh ahli-ahli sejarah. Pada waktu beliau meninggal, Siti Aisyah, istri beliau yang setia, bercerita, pada waktu meninggal di rumah tidak ada tepung, tidak ada apa-apa di rumah waktu itu. Malahan pada waktu beliau meninggal, baju yang dipakai perang itu masih ada di tangan gadai, digadaikan. Baju beliau itu digadaikan kepada seorang Yahudi, malahan seorang pedagang Yahudi. Memang semua baik kawan maupun lawan menyatakan dan menyaksikan ini. Memang tidak ada warisan pusaka dari beliau. Malah Nyonya Aisyah ini orang yang paling banyak mengetahui tentang kehidupan rumah tangga beliau. Pernah bercerita, dan ada yang tanya, melihat kebesaran dan keharuman nama beliau itu, ingin tanya bagaimana kehidupannya sehari-hari. Jawab beliau, kehidupan Nabi ini sama dengan manusia biasa. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi baitihi fi mihnati ahli. Dia sering membantu pekerjaan istrinya. Dia membantu dalam arti literal itu. Sehingga perlu dijelaskan wa kana yafli saubahu. Dia membersihkan pakaiannya, diresihi, dipetani anunya, debu-debunya. Wa yaqa'uhu, malah nempel sendiri, jahit sendiri, ikut di samping istrinya juga menempel. Wa yakhdumu nafsahu, kadang-kadang karena istrinya sibuk, dia layani dirinya sendiri. Ya, ambil keperluan. Tapi ini soal melayani ini jangan dilihat secara
secara lahir. Ini maaf ini, sebab seorang istri itu melayani suami itu bukan satu perintah, tapi itu satu simbol kecintaan yang mesra. Karena itu seorang istri dia akan puas tidur apabila sehari dia sudah bisa memuaskan suaminya. Ini betul-betul, insya Allah betul. Sekalipun saya tidak mau tanya kepada ibu-ibu. Bukan karena si suami belum dilayani. Tidak. Ya kalau ada ya maaf. Selanjutnya beliau Siti Aisyah cerita wa ya'likuna bihahu. Kadang-kadang memberi makan sendiri Nabi itu peternakannya. Ini mungkin satu hobi. Wa yaqul bait, suka menyapu juga, menyapu rumah. Ini orang besar yang namanya sudah terdengar di Persia, di kerajaan Romawi, Bizantium, Romawi Timur, telah mengatakan, ya kok begini? Tapi justru begininya ini yang telah mengangkat beliau. Wa ya'kil ba'ir, malah onta-onta juga dikencang sendiri, ditaleni, dituntun, ditaleni sendiri. Ini ceritanya Aisyah. Wa ya'kulu ma'al khadim, sering makan bersama pelayannya. Pelayannya yang setia sejak umur 10 sampai umur 20 melayani Nabi terus, yaitu sahabat Anas bin Malik. Ini banyak menceritakan tentang kehidupan rumah tangga beliau. Bahkan kadang-kadang Kanjeng Nabi suka melayang ke dapur. Wa ya'jilu ma'aha, bikin roti bersama Nyai Aisyah di dapur. Ya tapi ini jangan dijadikan alat untuk ngomeli suami ya. Saya ini cerita apa adanya ini. Wa yahmilu bida'atahu fisuk. Beliau kalau membeli keperluan shopping ke toko kalau sekarang malah dibawa sendiri. Ini cerita Siti Aisyah sesuai dengan yang diceritakan sahabatnya yang paling setia juga, yaitu Abu Hurairah. Satu waktu saya masuk ke pasar bersama Kanjeng Nabi untuk beli celana. Ini hadisnya. Kemudian si penjual pedagang itu melompat mau cium tangan Nabi. Langgar pasar. Ya apa ini? Kemudian sudah dibeli, dibawa celana itu oleh Nabi. Abu Hurairah yang mengirimkan ini merebut. Mana saya bawakan Nabi? Kanjeng Nabi tersenyum sambil bersabda, "Sahibus syai' ahaqqu bi ayyahmilah." Pemilik barang lebih berhak bawa sendiri. Ya mungkin suatu perusahaan sampai ke mana ya. Inilah kehidupan beliau ini. Beliau di dalam kehidupannya sehari-hari bersama pembantu-pembantunya yang disebut sahabat-sahabatnya. Begitu lengkap, begitu terbuka, sehingga pernah diceritakan di dalam suatu perjalanan bersama-sama dengan para sahabatnya. Ya. Akhirnya berkhemah. Jadi ini yang pramuka lah gampangnya ya. Waktu berkhemah saatnya makan. Lalu akhirnya ada seorang Nabi, saya memang menyediakan sejak tadi apa? Kambing. Biar ini kambing biar dimakan rombongan ini. Oh ya baik. Datang seorang Nabi, karena dia kambingnya, saya tukang masaknya Nabi. Biar saya saja yang masak. Aliyah biar saya yang masak. Ada yang satu lagi, kira-kira ya gemuk pendek gitu. Saya ini tidak punya apa-apa ya, cuma tukang nyembelih. Biar saya yang nyembelih Kanjeng Nabi. Ya baik. Kalau kamu memang sudah biasa. Akhirnya yang satu datang lagi. Kalau dia yang nyembelih, saya yang nguliti. Yang nguliti
kulitnya, serahkan saya dengan baik. Sudah selesai. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, kalau begitu, wa alayya jam'ul hatab, saya harus cari kayunya. Ini Nabi. Terharu para sahabat. Tidak usah Nabi soal kayu saja, jangan. Justru di sini mesranya. Mesranya di sini ini bukan soal carinya, bukan. Mesranya itu loh yang larang itu. Para hadirin, demikianlah sedikit. Padahal beliau ini di dalam perjuangannya begitu orang sampai menghimpun macam-macam teori. Ini saya ada, memang sengaja saya membawa. Rupanya ini salah seorang jenderal yang bernama Mahmud Syed Khattab. Dia mencoba mengupas Nabi sebagai pengguna. Dia kupas dari peperangan ke peperangan. Bagaimana strategi Nabi dalam arti militer dan bagaimana taktik-taktik beliau. Kok ternyata teori-teori kemiliteran yang modern, sebab ini buku ini ditulis tahun 1964. Ternyata cara beliau menyiapkan perlawanan fisik itu dan di dalam melancarkan serangan-serangan balasan. Ya, kalau saya tidak salah, Nabi itu terpaksa menghadapi kekuatan secara fisik sampai 28 kali, tetapi yang betul-betul bercampur fisik itu hanya 9 kali. Sedangkan 19 kali itu bersifat dalam arti peperangan secara mental, untuk melumpuhkan masalah saja. Ini ternyata menurut si penulis jenderal ini, Nabi itu ternyata memenuhi syarat-syarat yang paling modern di dalam taktik militer. Bukunya besar ini. Ini beliau kupas dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Diterapkan dari teori ilmu militer yang modern. Ya bolehlah itu hak. Memang banyak ahli-ahli yang ingin mengukur Nabi itu menurut bidangnya. Ada seorang penulis yang hanya menyoroti Nabi dalam segi sampai di mana dan bagaimana beliau memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dikupas hingga diberi judul, inilah sosialisme Nabi, katanya. Sosialisme Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada ulama yang marah, sosialisme itu baru lahir kok lalu ditempel-tempelkan kepada Rasulullah. Sosialisme Rasulullah, kapan kamu ngarang nama itu? Kok mau ditempelkan watur mengurangi? Tetapi para hadirin, saya di sini ingin mencoba sekedarnya. Sebab sampai hari ini penguraian itu tidak lepas dari tanggapan orang yang menguraikan. Kalau orangnya itu cuma ingin mencari-cari kesalahan, ya tentunya ada saja caranya itu. Umpamanya pada waktu dahulu dikatakan itu Kanjeng Nabi seneng katanya ya, itu seperti orang yang tidak ingat diri dan sebagainya. Tetapi itu tidak bisa bertahan dengan kenyataan sejarah. Tetapi ada sebaliknya, orang yang begitu cinta kepada Nabi sampai dia tidak melihat manusianya lagi dari Nabi. Dia tidak lihat Nabi itu Rasul itu pilihan segala-galanya berjalan karena pertolongan Tuhan, karena mukjizat, karena keistimewaan yang hanya khusus untuk Nabi saja. Maaf para hadirin,
sampai hari ini alhamdulillah umat Islam berhasil mempertahankan sifat Nabi sebagai abdi dengan tidak mengurangi sifat beliau sebagai Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau tidak keberatan kami ingin marilah bersama-sama dengan saya. Ini maaf ini kalau diperkenankan, mari bersama-sama pelan-pelan saja untuk menghidupkan kembali. Yang kita adalah hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutunya. Wa asyhadu anna Muhammad, dan Muhammad itu adalah abdihi, hambanya wa rasuluhu, dan utusannya. Berberfungsi. Kami mohon maaf ingin mengajak para hadirin bersama-sama pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa Nabi itu selain Rasul adalah hambanya manusia dan berlaku kepadanya segala hal yang berlaku pada manusia biasa. Karena itu Allah tegas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh-contoh yang harus kami tiru, yaitu di dalam segi hambanya itu abdi. Sebab kalau tidak hambanya, tidak abdi, tidak perlu Nabi itu berkisah payah 13 tahun berjuang seorang diri dengan menghadapi macam-macam itu. Tidak perlu kisah payah, tidak perlu macam-macam perlindungan, macam-macam strategi, taktik dan sebagainya. Tidak perlu. Kalau berhanya Rasul saja, terus Tuhan mampu menolong, tidak usah perang betul, mari dengan kekuatan Tuhan. Tapi tidak pernah Nabi itu di dalam perang ini hanya dengan 10 sahabat prajuritnya bertahan. Ya, semua sudah senjata. Hanya dengan 10 sahabatnya bertahan. Beliau naik ke atas ketinggian. Alam Nabi Ibn Abdul Muttalib An-Nabi la sabit. Aku adalah Muhammad, belum mati aku. An Abdul Muttalib. Aku Nabi la sabit, tidak bisa. Kembali. Dengan 10 itu akhirnya berhasil dikumpulkan lagi kekuatan. Kalau beliau itu hanya memberikan atau diambilkan oleh Tuhan sebagai Rasulnya saja, beliau tidak perlu 30 jam non-stop setelah pulang dari perang Bani Muttalib. Beliau 30 jam melakukan wahana, melakukan perjalanan jarak jauh 30 jam terus-menerus non-stop. Beliau yang prajuritnya setelah pulang dari medan perang 30 jam. Memang para hadirin tidak bisa begitu bisik dia dan begitu telah berhasil menjadi pengikut kalau tidak menempuh latihan yang terus menerus, upgrading terus menerus. Pada saat Nabi diperlakukan tidak semena-mena pada waktu itu, banyak pemuda-pemuda yang sudah datang. Nabi, perkenalkan kami berapa kamu itu? Ya kami yang ada minta 4 orang, 3 orang. Dah, ini bukan perbuatan manusia lagi. Jangan, kami hadapi, kami korbankan ketahuan. Jangan, ini bukan umur. Alasan hidup, aku belum diperintah Allah. Lakukan sembahyang. Sembahyang 13 tahun pengikut Nabi itu. Latih diproses di dalam pemberitaan yang terus. Dan Nabi menghadapi sahabat-sahabat yang dilatih oleh keadaan ini
Ini namanya sebagai contoh, beliau menahan. Ada tokoh yang namanya Bilal ibnu Abi Rabah. Beliau ini seorang hamba sahaya. Ya, orang-orang kasta yang inilah, kasta yang rendah, katakan saja. Karena dia ternyata mengikuti Nabi, oleh tuannya ini lalu dijemur di atas itu batu yang sudah panas. Setelah dibaringkan, disimpangi lagi batu panas. Sehingga akhirnya, ya, ahad, Tuhan satu. Dari firasat ini, maka Nabi di dalam seluruh keterangannya, kalau sudah bercampur, beliau membuat kode ahad. Jadi kalau ahad sama ahad akan sama. Dan tidak ada kata monitor menjadi campur antara lawan dan kawan itu sama. Lalu untuk membedakan Nabi membuat kode. Kalau ketemu ahad, itu kode bahwa ini boleh Nabi, prajurit Nabi. Ahad. Jadi sampai kode-kode pun ada. Ya, saya kira ini surat yang dapat diilhami dari ini untuk peringatan daripada penderitaan Bilal ibnu Abi Rabah. Ya tahan sampai tidak kuat tidak dibuat asap. Tetap Allah satu. Ini ada tokoh. Ada lagi tokoh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tidak tahan. Karena di cerita mana yang akhirnya ya baca aku melakukan makanya sudah saya tidak ikut lagi, sudah tidak beriman lagi kepada Tuhan Nabi Muhammad, sebenarnya sudah saya kembali menyembah patung lagi si Ammar. Tapi kalau tidak apa Nabi melihat dia ini, beliau benarkan dia ya. Tapi yang penting bahwa semua terusnya dijemur di dalam katakanlah penderitaan 13 tahun menahan diri. Maaf. Bagaimana Ammar bin Yasir akan tahan waktu dia diperlakukan bukan saja diri, maaf nih, kawan-kawan supaya dikenal seorang seorang pahlawan wanita yang namanya Sumayyah, yaitu ibu dari Ammar bin Yasir yang sendiri. Dibuka mata Ammar bin Yasir, ibunya maafnya, kakinya diikat, yang satu ditarik onta, yang satu ditarik onta, maafnya. Dalam keadaan demikian, Abu Jahal datang dengan bawa tombak, maaf, kemaluannya itu. Itu dibuka mata anaknya yang dilakukan. Hingga seketika meninggal. Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir. Ada seorang beliau jadi penderitaan ini adalah satu. Karena itu kita tidak usah heran. Pada waktu beliau telah berhasil mengadakan persiapan dalam arti mental dan fisiknya sudah boleh dipertanggungjawabkan. Biarpun pihak lawan itu berjumlah 3 kali lipat. Di dalam peperangan Badar, beliau hanya dengan 313. Oke, ya apa? Ditanya dulu. Muhajir, pengikut sahabat-sahabat dari Mekah, bagaimana kamu menghadapi tantangan ini? Asal di belakang Rasulullah. Baik. Kamu, sahabat Ansar, bagaimana? Baik. Mari ini. Kalau begitu, ayo berangkat. Dengan 300 itu, beliau menghadapi hidup atau mati dari perjalanannya dalam perang Badar. Di pihak sana, 1000. Dipilih sendiri Abu Jahal. Ini cerita Abu Jahal ini mengharukan. Oleh karena ada 2 anak kandung, namanya Muawiyah bin Afran. Afran itu seorang ibu. Ibunya itu berjuang. Kedua anak kandung itu melawan ikut saja, lari dulu bagi dasar dulu saja. Jadi melawan aja ikut dalam peperangan.
Ini Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat tua, dijalur untuk ternyata ada dua anak kandung, yaitu anak asrama. Akhirnya setelah ditunjukkan itu yang mungkin itu yang anak kandung. Akhirnya setelah dikumpul itu yang lama dan kemudian kita ya akhirnya jatuh anak teman diinjak oleh jahat. Anak buahnya tetapi karena dia inilah maka Abu Jahal jatuh tak berdaya, dan pada saat itulah sahabat Abdullah bin Mas'ud menikahi Abu Jahal, mati Abu Jahal. Pada waktu kajian ini perlu juga kami, ya bukan karena banyak wanita di sini, musibah al-Khazrajiyah, musibah seorang wanita yang tidak tanggung-tanggung. Beliau, para wanita pada waktu itu di medan perang hanya ikut menjadi palang merah untuk memberi minum. Namun antara lain dia bakar maut, kalau sekarang bakar maut, kalau hidup yang terbang diberi minum. Akhirnya peperangan begitu sudah gawat, sudah Nabi terkepung itu dengan 10 orang. Dia kehilangan hasil. Padahal kedua anaknya ikut dalam perang itu. Suaminya juga ikut. Dia sendiri jadi paling merah katakannya. Dia juga kuat menahan. Dia menentangkan. Nabi bersalah. Dia tampil. Akhirnya dia pingsan karena 13 luka yang ada pada tubuhnya di dalam membela Nabi. Setelah dia iman, pertama kali dia tidak menanyakan bagaimana suami saya, bagaimana anak saya. Kaifa Rasulullah. Padahal kedua anaknya ikut dalam perang itu. Suaminya juga ikut. Dia sendiri jadi palang merah katakan. Dia tidak kuat menahan. Dilemparkan. Nabi bersalin. Dia tampil. Akhirnya dia pingsan karena 13 luka yang ada pada tubuhnya di dalam membela Nabi. Setelah dia siuman, pertama kali dia tidak menanyakan bagaimana suami saya, bagaimana anak saya. Kaifa hal Rasulullah. Maaf para hadirin. Nasibah al-Khazrajiyah setelah siuman yang dia tanyakan pertama kali bagaimana pemimpin kasus keadaannya. Akhirnya dijawab, alhamdulillah sekarang sudah baik. Keadaan gawat cepat di atas. Dia baru memikir beritaannya, baru dia minta minum. Para hadirin, demikian kecintaan yang timbal balik antara seorang pemimpin dan yang dipimpin dengan pembantunya. Yang dirintis ini selama 13 tahun di dalam latihan. Baik dalam arti latihan fisik dan mental yang berat, maupun dalam latihan dalam arti menanam benih-benih kecintaan dan rasa kekeluargaan di antara pemimpin dan yang dipimpin. Seperti yang telah kami coba gambarkan tadi. Para hadirin sekalian, untuk lebih jauh, maaf ini, kami ingin membacakan beberapa kutipan dan terserah kepada bapak-bapak sekalian. Pertama, faktor apakah yang menyebabkan beliau
perjuangan beliau sukses. Kemenangan yang beliau capai ini tidak ada salah seorang di antara kita pemimpin-pemimpin ulama-ulama yang berselisih bahwa unsur atau faktor kemenangan perjuangan beliau itu ada dua. Pertama, tentu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Kedua, hukum perjuangan itu sendiri. Hukum perjuangan yang bertentu atau yang berdasar 4. Satu, kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan, leadership. Ini satu. Kedua, kesetiaan yang telah berhasil tertanam di dalam kalangan pembantu-pembantunya dan pengikut-pengikutnya yang disebut sahabat-sahabat beliau. Ketiga, karena berhasilnya semuanya diyakinkan kepada cita-cita perjuangan. Cita-cita perjuangan yang telah beliau tanam ini begitu kuat tertanam sampai di dalam salah satu perundingan, ini saya kutipkan, ada salah seorang yang mungkin manusia itu tempat hilaf, yaitu di dalam peperangan Bani Quraidah dengan orang Yahudi yang ternyata telah menjalankan sesda koloma sesudah mengadakan perjanjian dengan Nabi. Dia berkhianat, mengadakan kekacauan di dalam negeri, di dalam kota Madinah. Pada waktu itu Bani Quraidah mau mengadakan perundingan. Dia minta supaya dikirim salah seorang di antara utusan Nabi. Akhirnya seorang sahabat namanya Abu Lubabah dikirim oleh Nabi. Abu Lubabah, kau datang ke perkampungan Yahudi atas namaku. Baik Rasulullah. Datang ke sana, diadakan perundingan. Lalu Bani Quraidah bertanya, apakah hukum yang akan dipakai ini hukum Muhammad atau hukum Taurat? Itu pertanyaan pertama. Lalu Abu Lubabah minta karena bagaimana ya kok tersinggung atau bagaimana ya? Ya, hukum Muhammad. Tangannya lagi. Tidak bicara. Artinya ya penjahat-penjahat yang begitu loh. Ini dengan seperti refleks. Stok pulang. Dia tidak bisa tidur Abu Lubabah. Karena dia di dalam menghadapi suatu perundingan. Kok begini? Apabila situasi sudah menguntungkan, memang sudah waktu itu Nabi sudah berkuasa di Madinah. Jadi begini jadinya. Ini Abu Lubabah tidak pernah tidur. Dia bingung bisa karena merasa berdosa telah mengkhianati cita-cita perjalanan Nabi. Nabi bukan untuk kemegahan, untuk mengalahkan, sekedar mengalahkan, tapi dia ingin menegakkan satu keadilan dan kebenaran, satu perdamaian dan sebagainya. Karena itu si Abu Lubabah ini lucunya di dalam riwayat diterangkan beliau akhirnya bagaimana? Ini badannya ini diikat di salah satu tiang masjid Nabi, diikat. Ayo kon kapok kon tak kon. Jadi dia ini tidak ada yang hukum, tidak ada yang tahu. Waktu dia bilang begitu, akhirnya dia berhari-hari apa kau lebih tantang awakmu. Dia ingin melebus dosa. Dia merasa telah mengkhianati perjalanan. Dia pun tidak ada rentang. Begitu tertanamnya cita-cita. Akhirnya ditantang oleh Nabi, loh, Abu Lubabah, ada apa kamu nih? Kok ada laporan kamu berhari-hari di sini? Kok nyucang kita ini kan mau apa? Akhirnya baru mengaku. Saya telah melakukan satu kesalahan. Dan saya selalu dikejar-kejar oleh perasaan salah. Salah kepada prinsip perjuangan. Apa? Yaitu saya waktu diutus pendidikan menghadiri perundingan mewakili itu, saya itu kok begini? Tidak normal itu begini. Ayo, saya rewel-rewel bertanya nenek bukan? Ya, seolah-olah begitu. Nah itu, ini salah satu gambaran
bagaimana prinsip perjuangan, kesucian, tujuan perjuangan itu betul-betul telah merata kepada seluruh pembantu-pembantu beliau. Para hadirin sekalian, memang beliau bukan saja telah berhasil melatih diri dan melatih pengikut-pengikutnya dalam ujian-ujian yang terus menerus. Barulah kita lihat seolah-olah apa itu begitu saja lancar, begitu hijrah Nabi 10 tahun itu very well, seolah-olah mudah. Kita begitu saja, bukan hijrah itu. Itu bukan semata-mata karena beliau Rasul, tidak. Beliau pernah dijiwa rampol di dalam satu medan perang, yaitu di perang Hunain atau perang Uhud, yang dimana kekuatan pihak musuh itu 5 kali. Beliau waktu luka-luka itu datang satu kali berilah dengan Nabi, sehingga dia minta mendadak Nabi semuanya dok betul mereka itu mau sore Nabi sudah sepuh dan beliau hijrah itu umurnya 53. Bayangkan di dalam peperangan beliau umur 55. Masa orang tua seperti penggelangan diperlakukan begini katanya. Dok penggelangan jahat mau bohong. Kajinya dijawab, ma bu'ithu la'anan walakin bu'ithu hadian. Aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknati, tidak. Bukan itu kerja saya, bukan. Tapi justru saya ini diutus oleh Allah hadiah. Bukan karena di sini ada Pak Abdul Hadi. Hadiah. Saya hanya untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan petunjuk. Lalu apa? Kata beliau, ayo amin. Allahumma hdi qaumi wahya Allah. Tunjukkanlah, berilah hidayah ini kaumku, bangsaku yang tidak mengerti tujuan perjuanganku ini. Innahum la ya'lam. Disuruh melakukan kok malah dibalik mau hidayah. Ini kalau cuma berdasar emosi saja tidak akan. Para hadirin, antara lain memang mental beliau yang hebat, yang tidak patah karena melihat kegagalan-kegagalan yang berserakan di muka beliau. Bagaimana beliau kaum munafikin yang memang mau mengacau itu, merusak barisan 600-an orang mereka 600-an apa nanti mereka itu mundur sendiri sampai kacau. Bagaimana beliau itu? Katanya saya bukan militer. Katanya orang militer, seorang yang namanya komandan yang benar-benar, bukan orang, bukan komandan yang berhasil menaklukkan musuh dalam penyerbuan, bukan itu. Itu banyak. Tapi komandan yang berhasil yang berulang adalah komandan yang berhasil menyelamatkan mental daripada prajuritnya pada waktu dipukul oleh kehancuran. Itu komandan. Ini juga berlaku pada dia. Dia melihat kegagalan rencana. Sering beliau hadapi. Sebagaimana juga tidak berubah mental beliau itu pada saat kemenangan dan kejayaan. Malah beliau tafakur pada waktu kota kelahiran beliau berhasil dimasuki oleh beliau. Beliau dilihat semua orang bekas musuh-musuhnya itu dengan takut. Oleh karena apa? Beliau dengan ontanya, ya, maklum belum ada jeep waktu itu, yang ada onta. Beliau masuk dengan ontanya, dengan kepalanya ditakluk, ditundukkan di atas ontanya. Semua lawan ini. Nah kok ini yang namanya Maharaja itu kok cuma begini saja? Tapi justru karena begini saja itu malah ketakutan mereka itu. Tambah hormat. Setelah itu beliau turun dari ontanya. Ada seorang yang rupanya merasa bersalah banyak ini. Dia waktu Nabi lewat di mukanya itu mati-mati. Begitu. Oleh beliau malah menarik perhatian. Masalahnya mau lewat saja kok ini kok bisa semua pucat. Akhirnya diparani oleh Kanjeng Nabi. Terus ada apa kamu ini? Gitulah dengan gemetar.
Lalu apa kata beliau? Kamu tidak usah berbuat begitu, tidak perlu. Saya ini adalah anak wanita di antara wanita penduduk di sini kotamu ini juga yang suka menjual dendeng. Saya ini biasa, dilus-lus katanya. Ya terus pertama kali belum masuk ke masjid, belum bersyukur kepada Allah. Di Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah, belum menjadikan syukur. Dan mohon maaf, mohon ampunan kepada Allah. Barangkali selama 10 tahun ini ada kesalahan-kesalahan dari beliau atau dari pengikut-pengikut. Ini mental beliau. Para hadirin, mental yang demikian inilah yang telah diwariskan kepada pengikut-pengikutnya. Mulai sejak zaman beliau berhasil menaklukkan dalam arti menyampaikan ajaran Tuhan di seluruh semenanjung Arabia, maupun di dalam kurang dari 1 abad dari wafat beliau, ajaran Islam ini telah sampai ke lautan Atlantik sebelah barat, sampai ke Prancis Selatan, betul sampai ke batas tembok-tembok dari negeri Tiongkok. Kurang dari 1 abad. Para hadirin, saya tidak akan membicarakan itu. Cuma di sini kami hanya ingin menirukan kesimpulan yang perlu kita ambil, bahwa keberhasilan beliau ini adalah seperti tadi saya uraikan, ada 2 faktor. 1, pertolongan Tuhan. 2, hukum-hukum perjuangan manusia biasa, yaitu kecuali kepemimpinan beliau dan kesetiaan beliau atas sahabat-sahabat dan pembantu-pembantu beliau, juga karena cita-cita perjalanan itu sudah dimiliki betul-betul oleh semua pembantu-pembantu beliau. Yang perjalanan itu tujuannya adalah, kalau menurut istilah sekarang gampangnya, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang faktor yang lain, ini juga faktor yang ikut menentukan, yaitu kondisi dan faktor kelemahan pihak lawan. Baik yang melawan itu Quraisy yang hanya mengandalkan pemegahan kabilah ras, maupun lawan itu yaitu kerajaan Persia dan Romawi Timur yang besar pada waktu itu. Memang faktor kondisi internal mereka sendiri sudah lapuk, baik dalam arti mentalnya maupun dalam arti fisik. Para hadirin, kalau saya mengatakan faktor unsur pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan itu jangan dikira yang berupa enak-enak tok. Juga pertolongan dalam arti teguran-teguran langsung. Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita bisa baca ayat-ayat Al-Quran. Memang ayat Quran ini dihidangkan, disediakan untuk dibaca. Kata ada yang mengatakan, ini saya tidak turun ada kitab yang begitu demokratis seperti Quran. Kenapa? Masuk Nabi dikoreksi oleh Tuhan kok dicantumkan di situ. Apa tidak mengurangi prestise? Ada seorang Allah, Anja'ahul A'ma. Dia pernah merasa merengut muram karena kedatangan seorang buta. Pada waktu itu beliau berhadapan dengan beberapa tokoh, pemimpin-pemimpin terkemuka dari